Dan nanti hasil recordnya apabila Bapak dan Ibu atau rekan-rekan in case kehilangan koneksi, nanti bisa melihat di YouTube channel Cerita Geologi, nanti akan kami upload di sana. Dan kemudian pasca webinar, nanti materi presentasi dari para narasumber juga dapat di copy. Nanti akan kami kirim melalui link ke email masing-masing. Dan bagi yang membutuhkan sertifikat, nanti bisa menuliskan di dalam email atau link yang kami kirim dan akan kami berikan di email berikutnya. Baiklah, kita mulai saja karena peserta sudah semakin banyak. Moderator pada siang hari ini adalah Pak Misbahib Harana. Beliau adalah anggota Ikatan Ahli Perencana Nusa Tenggara Barat dan sehari-hari juga berada di Rinjani Lombok UNESCO Global Geopark sebagai manajer penelitian pengembangan dan kerjasama antar lembaga. Silakan Pak Misbah untuk bisa mengambil alih. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih dari Ibu Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar pada siang hari ini hari Kamis 21 Mei 2020, tepat 28 hari di bulan Ramadan tahun ini. Artinya H-2 Lebaran. Betul Bapak Ibu sekalian ya, bagi yang Muslim. Semoga tetap sehat, semoga tetap kuat sampai dengan Lebaran dan seterusnya. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian, para peserta. Selamat datang dan terima kasih sudah masuk ke dalam room kegiatan webinar pada siang hari ini, di mana kegiatan siang hari ini merupakan terlaksana karena kerjasama dari Ikatan Ahli Geologi IAGI Pemda NTB dan Ikatan Ahli Perencana IAP Provinsi NTB. Dan semoga kedepannya akan bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Bapak Ibu sekalian, para peserta, tema dari kegiatan webinar kita siang hari ini adalah sinergi geologi air tanah dan tata ruang dalam menjamin pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. Semoga para peserta yang mungkin bukan dari NTB bisa mengambil ilmu yang ada ini sebagai sebuah bentuk referensi yang bisa diterapkan di daerah masing-masing. Dan kita sangat beruntung sekali para peserta, di mana pada tema ini kita bisa menghadirkan atau bisa diisi oleh narasumber-narasumber yang sangat kompeten pada tema kali ini. Ada 3 narasumber para peserta yang akan mengisi tema kita pada kali ini. Bisa ditampilkan mungkin Ibu Host. Jadi ada 3 narasumber yang akan mengisi. Saya akan bacakan sekilas profil singkat dari ketiga narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Idam Effendi, STMT. Beliau pendidikannya adalah S3, sekarang sedang PhD kandidat di Groundwater Protection and Restoration Group, Departemen Civil and Structural Engineering di University of Sheffield, UK. Dan saat ini beliau sedang ada di UK. Selamat siang atau selamat pagi Pak Idam. Ya. Kemudian S2 beliau ada di University of Twente, SGD, Belanda. Mohon maaf kalau saya salah menyampaikan. Water Resource and Environmental Management. Dan S1 beliau ada di Universitas Padjadjaran, Bandung untuk teknik geologi. Dan keseharian beliau, para peserta, beliau ada di Badan Geologi Kementerian ESDM. Ya, saat ini sedang menempuh PhD student di Groundwater Protection and Restoration Group, Department of Civil and Structural Engineering.
Kemudian narasumber kita yang kedua ada Bapak Amri Rosada, STMT. Ya, ini ada sedikit pendidikan beliau. Yang pertama adalah S2 di Institut Teknologi Bandung, Hidrogeologi. Kemudian S1 beliau ada di ITB juga, di Teknik Pertambangan. Kemudian kegiatan saat ini beliau aktif sebagai ASN di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, juga sebagai koordinator bidang hidrogeologi Ikatan Ahli Geologi Indonesia Pengda NTB. Dan beliau yang paling banyak memegang berkaitan dengan program atau kegiatan sumur bor. Jadi nanti bisa kita korek bersama Bapak sekalian. Oke, dan narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Dr. Lalu Adi Gunawan. Pendidikan beliau S3 di College of Science and Engineering James Cook University, Townsville, Queensland, Australia. Kemudian S2 beliau ada di The Flinders University of South Australia, dan S1 beliau di Institut Teknologi Nasional Malang untuk Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Dan kegiatan seharian beliau adalah di Bapeda, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan beliau juga yang aktif di dalam penyusunan review RT/RW Provinsi NTB saat ini. Oke, itu adalah sekilas Bapak-Ibu sekalian berkaitan dengan profil ketiga narasumber kita pada siang hari ini. Dan nanti juga di akhir akan ada reviewer kita, yaitu Bapak Dr. Ahmad Fatoni. Belum tersambung ya? Ya, nanti sambil jalan. Jadi ada Pak Dr. Ahmad Fatoni, dia juga sebagai ketua alumni Universitas Makassar, Hasanuddin yang ada di NTB. Jadi seperti itu. Bapak-Ibu sekalian, jadi di acara kita pada siang hari ini, nanti bersamaan dengan para pemateri menyampaikan materinya, kami akan membuka chat jika Bapak-Ibu sekalian ingin bertanya, gitu ya. Sehingga nanti di akhir juga akan kita coba kompilasi pertanyaan-pertanyaan tersebut yang bisa kita sampaikan kepada para narasumber. Tapi juga nanti juga ada sesi tanya jawab bagi para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, juga akan kami beri waktu dengan memencet tombol raise hand yang ada di fasilitas yang ada di aplikasi Zoom ini. Oke, bisa dipahami Bapak sekalian? Baik, Bapak-Bapak sekalian, kita langsung masuk saja berkaitan dengan tema kita, yaitu sinergi geologi air tanah dan tata ruang dalam menjamin pembangunan berkelanjutan di NTB. Saya sapa terlebih dahulu, Bapak Idam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Sudah. Oke, sudah siap Pak ya? Insya Allah ya. siap Pak. Nanti Bapak kami kasih beri waktu sekitar 15-20 menit. Nanti kami akan komunikasikan terkait dengan waktu-waktunya sehingga Bapak bisa terus menyampaikan paparan materinya. Baik, silakan waktu dan tempat kami persilakan untuk pemateri pertama Bapak Idam Effendi dengan temanya adalah kebijakan pengelolaan air tanah nasional. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-ibu. Moderator Pak Misbah, terima kasih atas waktunya. Saya senang sekali mendapat undangan untuk memberikan paparan tentang air tanah, tentang pengelolaan air tanah, walaupun mungkin kalau bagi aktivis air tanah atau pemerhati air tanah atau yang sehari-hari bekerja di air tanah sudah paham bahwa saat ini kita sedang mengalami masa transisi ya, setelah dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004, kemudian baru disahkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 di akhir tahun kemarin, di September kalau nggak salah, atau Oktober ya, di tahun 2019. Jadi apa yang saya sampaikan di sini sebenarnya masih mix ya, antara pengelolaan yang lama atau konsep pengelolaan yang lama dengan yang baru. Karena kalau yang baru kita belum ada PP-nya, belum ada aturan pelaksanaannya. Jadi untuk air tanah belum pasti mau kemana gitu, mau seperti apa ini pengelolaannya. Jadi saya akan bercerita tentang pengelolaan air tanah, yang bagaimana air tanah itu dikelola di Indonesia ini.
Saya mulai sedikit dengan sebuah quote ya. Ini ada quote menarik. We never know the worth of water till the well is dry. Ini dari Thomas Fuller. Ini quote yang sangat cocok baik secara tekstual ataupun kontekstual. Jadi memang air itu di sini penting. Jadi sesuatu itu akan terlihat penting ketika kita mengetahui kalau sudah tidak ada. Ibaratnya kita menyesal di akhir gitu. Kemudian sebuah quote yang lain ini dari Kiai Haji Ali Yafi, saya sebagai seorang staf pemerintahan dan juga mungkin banyak teman-teman di sini, mungkin ini bisa direnungi. Pemerintah diamanati memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, bukan sebaliknya mengeksploitasi dan merusak. Selanjutkan outline saya sekarang hari ini, pendahuluan, kemudian peraturan terkait air tanah dan pengelolaan air tanah di Indonesia. Saya mulai dengan pendahuluan. Ini penting untuk saya sampaikan untuk kita semua mengetahui bahwa air tanah itu memang kadang-kadang seperti sumber daya yang terabaikan karena kita terlalu mudah mendapatkannya dan kadang bagi yang lain itu kita tidak tahu gitu loh bahwa air tanah itu memang penting keberadaannya. Ini sebagai contoh bahwa ternyata air tanah itu jumlahnya itu untuk fresh water itu memang dominan gitu loh di dunia ini. Dan juga sebagai kebutuhan air untuk masyarakat itu juga dominan dibandingkan air permukaan. Itu untuk di dunia itu hampir mendekati 60%. Contoh-contoh di dunia, di negara-negara dunia, ini contoh di sebelah kiri ini di Inggris, ini disuplai oleh PDAM tiap region ya, ini banyak menggunakan air tanah juga gitu. Jadi ada yang 100%, tapi ada juga yang tidak. Jadi tergantung keberadaan air permukaan, karena sebenarnya prinsip pengelolaan sumber daya air di dunia itu sama, jadi mengutamakan air permukaan daripada air tanah. Dan ini contoh di Mexico City, karena air permukaan yang sangat kurang, kota Meksiko ini menyuplai air bersih untuk masyarakat tuh 95% dari air tanah. Kalau di Amerika sekitar 40%. Dan untuk pertanian, ini kalau kita bicara pertanian, di dunia itu 40% untuk menyuplai air irigasi itu hampir mendekati 40%. Terutama salah satu contoh di India itu sangat besar sekali ketergantungan irigasi terhadap air tanah. Ini jumlahnya itu yang saya tahu dari sebuah tulisan itu mencapai 20 juta sumur air tanah yang ada di sana. Bisa kita bayangkan air tanah itu menyuplai berbagai kebutuhan dan efek kerusakannya juga seperti apa. Kalau kita bicara Indonesia, ini statistiknya, jadi untuk bicara rumah tangga, air tanah itu menjadi suplai terbesar juga, berdasarkan statistik BPS itu mencapai 70%. Untuk industri, itu tidak ada survei khusus dari BPS, tapi kita yakini juga mempunyai persentase yang sama. Karena coverage PDAM atau air yang disediakan oleh pemerintah untuk berbagai kepentingan itu memang belum mencukupi untuk semua gitu. Jadi akhirnya banyak kepentingan, banyak pihak baik industri maupun rumah tangga ataupun pertanian itu menyediakan atau mengusahakan airnya sendiri-sendiri. Akhirnya air tanah lah yang menjadi pilihan utama karena dengan kualitas yang bagus dan juga sumber yang lebih dekat dibandingkan air permukaan, akhirnya air tanah menjadi tekanannya sangat luar biasa di sini. Juga dengan irigasi tidak ada data khusus, tapi kita tahu di sentra-sentra pertanian yang jauh dari sistem irigasi itu banyak sekali sumur-sumur yang memang dibuat untuk mensuplai irigasi. Ini contoh kerusakan di dunia, ini contoh yang sebelah kiri di India, hampir 54% kondisi air tanah di India itu sudah rusak, sudah merah. Kalau ini di Amerika juga sudah banyak yang merah. Merah ini menunjukkan penurunan muka air tanahnya itu sudah menurun melebihi batas normalnya atau batas amannya. Kalau di Indonesia ini juga bisa kita lihat beberapa kota terutama di Jawa itu sudah banyak yang mengalami kerusakan. Ini contoh Jakarta, Semarang, Bandung. Ini cat Jakarta, cat Semarang, Bandung. Bisa kita lihat banyak sekali zona merah. Zona merah di sini menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah mengalami kerusakan air tanah. Dan juga akibatnya apa? Air tanah terus dipakai, akhirnya apa? Timbul konflik-konflik antar masyarakat, antar kepentingan. Contohnya di Jogja waktu itu banyak masyarakat yang mengeluh karena sumurnya kering, akhirnya ada demo
Dan mereka menyangka atau menuduhkan bahwa akibat dari pembangunan sumur bor air tanah oleh hotel menyebabkan sumur penduduk kering. Walaupun waktu itu sebenarnya mungkin bukan itu, tapi memang karena apa ya istilahnya air tanah sudah mulai turun, terus-terusan dipakai, akhirnya setiap kepentingan merasa mereka punya hak atas air sehingga terjadi konflik itu. Kemudian banyak juga konflik-konflik lingkungan akibat itu. Misalnya land subsidence, ini kita dengar sendiri bahwa banyak isu di media beberapa waktu terakhir ini. Jakarta akan tenggelam 30 tahun lagi, kemudian Semarang juga penurunannya luar biasa, maupun intrusi air laut. Di kota-kota besar di Jakarta, di Pulau Jawa sudah banyak yang mengalami intrusi air laut karena banyaknya sumur yang dibangun di daerah pantai. Walaupun ini kalau di berita ini sampai ke Monas ini masih diragukan kebenarannya ya. Kalau berdasarkan penelitian kan belum sampai kalau dari teman-teman Jakarta dan teman-teman Badan Geologi. Kemudian ini menarik juga penelitian KPK bahwa di tahun 2016 itu mereka masuk untuk mengetahui pengelolaan air tanah di Jakarta itu seperti apa gitu. Ternyata banyak pelanggaran gitu. Dan di antaranya itu terkait air tanah. Misalnya banyak sekali penggunaan air tanah ilegal, baik berupa sumber air tanah maupun dewatering. Dewatering ini adalah untuk bangunan-bangunan tinggi di Jakarta. Itu biasanya kan untuk membangun pondasi itu mereka melakukan dewatering, pengeringan. Dan itu juga harus melalui proses izin. Dan juga ada pajak air tanahnya juga. Dan itu banyak sekali yang tidak berizin. Kemudian pembayaran pajak air tanah yang tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi banyak yang mereka menggunakan air tanah dengan jumlah banyak, tapi pajaknya tidak sesuai. Karena ini dengan background masalah memang coverage PAM Jaya atau PDAM di Jakarta ini hanya baru 62%. Jadi sisanya ya mereka mengusahakan dengan sendiri-sendiri, termasuk perkantoran yang luar biasa banyak di Jakarta itu, mereka akhirnya membangun sumber air tanah sendiri, dan itu masih banyak yang belum berizin. Dan itu akan sangat mempengaruhi tingkat kerusakan di Jakarta seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Lanjut. Kemudian peraturan terkait tanah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa posisi sekarang kita sudah di sini. Jadi undang-undang yang baru, Undang-Undang 17 2019. Tapi kita bicara sejarahnya, dari Hindia Belanda itu sebenarnya kita sudah ada pengaturan-pengaturan terkait air tanah. Jadi kalau kita bicara pengalaman Indonesia atau umur peraturan terkait air tanah ini, cukup tua, dan sebenarnya Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang mempunyai aturan air tanah itu yang paling tua bahkan gitu. Mulai dari tahun 1871 itu sudah ada pengaturan bahkan terkait air tanah waktu itu. Ini sedikit beberapa milestone yang penting ya. Jadi di tahun 1873 itu disampaikan bahwa setelah berdirinya Dinas Penyelidik Bumi, itu kegiatan pengoboran artesis hanya boleh dilaksanakan oleh Menteri Pertambangan. Jadi mulai tahun 1873 itu memang sudah diatur ya bahwa air tanah itu ya domainnya adalah domain kebumian, artinya domain geologi yang itu di bawah Menteri Pertambangan, karena untuk mengetahui potensi air tanah misalnya atau hidrogeologi suatu daerah memang itu adalah domainnya orang geologi atau hidrogeologi. Kemudian tahun 1884 misalnya sudah mulai ada peraturan bahwa izin pengeboran air tanah yang lebih dari 15 meter itu dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal. Artinya perlu pengaturan sehingga apa yang diambil dari air tanah itu tidak berlebihan gitu. Kemudian tahun 1924 juga sudah ada konsultasi atau rekomendasi teknis, waktu itu sudah dikenal sebenarnya. Jadi izin yang dikeluarkan itu harus melalui konsultasi. Artinya kita tidak serta-merta memberikan izin ke semua pemohon izin. Jadi harus diatur, ada mekanismenya. Dan itu salah satu bentuk pengelolaan air tanah yang sekarang ini kita adopt juga gitu, masih kita lanjutkan.
Dan saya sedikit cerita bahwa undang-undang yang sebelumnya, Undang-Undang 7 2004, walaupun sebenarnya itu undang-undang yang sangat bagus kalau menurut saya, karena juga banyak menjadi acuan oleh berbagai negara di dunia, terutama di Asia. Tapi waktu itu akhirnya gugatan dari para penggugat dikabulkan oleh MK. Sebenarnya waktu itu isunya adalah terlalu dominannya faktor swasta. Jadi negara itu dianggap kurang hadir, terutama dalam memenuhi hak rakyat atas air. Jadi waktu itu ada sebuah PP, sebuah peraturan pemerintah yang berbunyi bahwa air baku untuk masyarakat itu bisa disediakan oleh swasta dan bahkan kepemilikannya itu boleh oleh asing waktu itu. Itu PP tahun berapa ya? PP tentang spam oleh PUPR. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya gugatan ini dikabulkan. Jadi PMK berdasarkan Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara itu memang harus hadir untuk menyediakan hak air atas rakyat, karena hak atau air baku untuk masyarakat. Jadi akhirnya MK dalam keputusannya tersebut mengeluarkan 6 prinsip pengelolaan sumber daya air, yaitu ini yang seperti yang saya share di slide ini. Yang pertama yaitu hak atas air itu harus dilindungi oleh negara atau tidak boleh dikesampingkan haknya. Kemudian nomor 2, negara harus hadir. Kemudian yang ketiga, kelestarian lingkungan hidup, ini yang penting. Makanya saya pikir acara ini sangat bagus bagaimana mensinergikan aturan air tanah dalam tata ruang, sehingga dalam kita menentukan atau kita menyusun merencanakan tata ruang di suatu wilayah itu tetap berprinsip pada kelestarian lingkungan hidup, terutama terkait dengan sumber daya air atau air tanah. Kemudian pengawasan dan pengendalian oleh negara itu sifatnya mutlak. Yang kelima, prioritas utama itu untuk BUMN dan BUMD, baru setelahnya diberikan kepada swasta dengan izin yang ketat. Ini adalah 6 prinsip MK yang harus diikuti untuk undang-undang yang selanjutnya, yaitu yang akhirnya sudah ditetapkan. Walaupun pada prosesnya Undang-Undang 17 itu memang tidak sempurna ya, tidak maksimal. Saya sendiri salah satu personel di Badan Geologi yang termasuk paling sering mengikuti pembahasan ini dengan Komisi 5 DPR RI. Dan memang kita akui, mungkin teman-teman geologi yang hadir di sini tahu bahwa ada sedikit perubahan dari undang-undang yang lama dengan sekarang. Jadi air tanah memang banyak sekali prinsip-prinsip ilmu hidrogeologi yang itu banyak yang tidak dimasukkan sebagai konsep yang diacu dalam pengelolaan air tanah di undang-undang ini. Dan ini sudah banyak dikritisi oleh akademisi-akademisi dari teman-teman dari kampus, dari geologi, yang ini adalah undang-undang teknis gitu loh. Jadi undang-undang yang kalau dia tidak mengacu pada ilmu yang benernya atau tidak mengacu pada kajian teknis, kajian ilmiah yang benar, impact-nya itu akan besar, akan terjadi kerusakan gitu loh. Jadi kalau dia tidak mengikuti teknis ilmiah secara benar, misalnya air tanah itu harus mengikuti kajian hidrogeologi, kajian geologi, ya impact-nya akan menjadi kerusakan air tanah karena dia tidak mengacu pada kajian-kajian keilmiahan yang sesuai. Jadi ini sebenarnya masih menyisakan PR ya, bagaimana nanti dalam aturan pelaksanaannya itu prinsip-prinsip keilmuan air tanah atau geologi atau hidrogeologi itu tetap menjadi acuan utama, sehingga dalam proses pengelolaannya pun akan sesuai gitu dan tidak menimbulkan efek-efek kerusakan. Jadi sedikit perbedaannya, jadi memang ini sedikit outline-nya ya dari perbandingan antara undang-undang yang lama dan undang-undang yang sekarang. Memang sekarang itu lebih teknis, jadi lebih mengatur bahwa izinnya itu langsung diatur seperti ini, tugas-tugas pemerintah itu seperti ini, dari pusat sampai kabupaten itu seperti ini, diatur lebih detail di sekarang. Jadi ini juga sempat menjadi menjadi bahan diskusi juga ya, karena banyak pihak yang menganggap bahwa ini terlalu teknis untuk ukuran sebuah undang-undang. Tapi bagaimanapun ini masih disahkan dan harus memang kita acu. Ini sedikit perbedaannya, beberapa poin penting. Ini sebenarnya juga sesuatu yang membuat kita itu galau lah dari orang-orang geologi atau orang-orang air tanah, bahwa kalau yang sekarang itu air tanah itu menjadi bagian sumber daya air, artinya menjadi
rezim yang sama, dianggap sama. Jadi harus mengacu kepada wilayah sungai. Padahal kalau kita bicara wadah itu kan air tanah mempunyai wadahnya sendiri, yaitu cekungan air tanah. Kalau yang dulu kan memang air tanah itu diamanatkan sendiri, dia berdasarkan cekungan air tanah yang kemudian ditetapkan oleh presiden, kemudian pengelolaannya pun berbasis cekungan air tanah, dan seterusnya. Ketika kita bicara integrated water resource-nya itu di pendayagunaan, bagaimana kita mendayagunakan sumber daya air itu ya bisa dari air permukaan maupun air tanah. Tapi tidak terus semuanya itu disatukan, harus mengikuti WS. Padahal kalau Pak Idam, ya, mohon maaf, kurang 5 menit, Pak. Oke, siap. Saya langsung masuk sini ya. Kalau kita bicara pengelolaan air tanah itu memang harus berbasis cekungan air tanah. Tadi sudah saya sampaikan. Dan ini konservasinya ya, bagaimana kita harus melindungi daerah imbuhan, kemudian menghemat penggunaan air, kemudian bagaimana dilepasannya, bagaimana di area pemanfaatannya kita harus melindungi melalui pengendalian debit yang diizinkan tadi. Ini cat yang kita tetapkan sudah ada. Kemudian ini cat yang di NTB itu ada 10 cat, dan salah satu cat utamanya adalah cat Mataram Selong yang ada di Pulau Lombok. Ini adalah cat paling penting ya, karena merupakan cat terbesar, bahkan potensinya salah satu terbesar di dunia, karena recharge dari area pegunungan Rinjani di NTB itu sangat besar. Jadi kita bisa lihat perbedaan wadahnya ya, cat itu seperti ini, jadi bisa jadi recharge-nya itu di belakang gunung, di balik gunung. Tapi kalau kita bicara das adalah catchment water, air permukaan, jadi beda gitu. Sehingga memang batasnya juga berbeda. Dan ketika batas sudah ditetapkan, kita harus menentukan konfigurasi aquifernya itu seperti apa sih? Ini penampangnya seperti apa, kemudian potensinya seperti apa, kemudian peta konservasinya yang akan menjadi dasar untuk kita mengendalikan izin, mengendalikan pengambilan melalui izin. Ini nggak usah ya, lanjut aja. Ini contoh peta di Jakarta, ini sudah banyak yang merah, ini artinya izin di daerah merah atau zona rusak ini kita tolak. Artinya kita butuh konservasi untuk mengembalikan air tanah di daerah tersebut supaya paling tidak kembali atau pulih gitu. Dan peta ini harus kita evaluasi terus kalau di aturan itu paling lama 5 tahun, karena bertambahnya penduduk, bertambahnya sumur bor itu akan mempengaruhi konfigurasi warna-warna ini. Kemudian itu menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi teknis ya, bagaimana apakah ditolak atau diterima. Kalau di cat Jakarta, cat pusat kita yang memberikan, tapi kalau misalnya cat Mataram Selong itu Dinas SDM Provinsi NTB. Kalau berdasarkan aturan seperti itu. Jadi provinsi Dinas SDM itu mempunyai kewenangan yang cukup powerful juga dalam mengendalikan kerusakan air tanah, mengendalikan jumlah air tanah yang diambil oleh masyarakat. Ini contoh di Jakarta 2015 banyak izin yang kita tolak juga waktu itu karena memang berada di zona-zona yang memang harus kita tolak. Kemudian ini sedikit contoh di Mataram Selong, mungkin nanti disampaikan oleh Pak Andi. Ini kita pernah masuk survei di sini di 2010, kita membantu Dinas SDM waktu itu untuk melakukan survei. Di sini banyak sekali sumur bor yang sudah dibangun waktu itu di 2010. Ini delineasi daerah imbuhannya berdasarkan kajiannya dan mata air. Kemudian ini peta potensinya. Kalau kita bicara potensi tadi saya sampaikan bahwa di NTB ini sangat besar. Yang di hijau-hijau, di biru-biru tua ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Izinnya itu bisa sampai 400 meter kubik per hari kalau misalnya ada yang mau mengajukan izin pengambilan air tanah di daerah-daerah ini. Kemudian ini peta konservasinya masih aman di sini, masih aman sekali dengan potensi yang sangat besar. Tapi bukan berarti semua izin itu harus diberikan sesuai yang mereka minta. Tetap harus didasarkan pada potensi air tanah yang sudah dikaji berdasarkan potensi aquifernya. Jadi ini berbeda-beda. Ini ada yang biru tua, ini potensinya tinggi, kemudian biru yang sedang ini potensinya menengah, kemudian yang biru muda ini potensi yang lebih rendah. Artinya izin yang diberikan di daerah yang biru muda dengan biru tua itu akan berbeda jumlah debitnya, jumlah maksimalnya. Jadi ini berdasarkan kajian yang sudah kita lakukan waktu itu. Seharusnya ini sudah direvisi oleh Dinas SDM Provinsi sehingga menghasilkan konfigurasi. Jangan-jangan sudah rusak di sini kan kita nggak tahu, karena saya yakin perkembangan di Lombok ini juga luar biasa dengan industri pariwisata dan lain sebagainya. Jadi pasti sumur bornya juga sudah banyak sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit saya mengawali dengan quote, saya mengakhiri dengan quote juga. Ini di buku yang sama oleh Ki Haji Ali
Raffi di buku Merintis Fikih Lingkungan Hidup. Ini menjelang Lebaran juga dan refleksi kita sedang bulan Ramadan juga, ini penting juga untuk kita. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Demikian, terima kasih. Jangan lupa follow kami, ini Medsos Badan Geologi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Idham Effendi atas paparannya. Jadi tadi juga sempat ada beberapa hal yang saya catat Bapak sekalian, para peserta. Ternyata memang tidak bisa dipungkiri bahwa air tanah ini memegang sebuah peranan yang sangat penting, khususnya berkaitan dengan untuk hajat hidup orang banyak. Jadi kalau tadi disampaikan ada prosentase berkaitan dengan air tanah yang ada di bumi, nah ternyata juga tidak jauh beda dengan kondisi yang ada di tubuh kita, gitu. Di mana kita ketahui bersama bahwa tubuh kita sekitar 67% adalah merupakan kandungannya adalah air. Ternyata bumi pun juga demikian. Nah, kemudian juga secara pengaturan juga ternyata sejak zaman kita dijajah, jadi sejak zaman Hindia Belanda pun air tanah itu sudah diatur. Jadi kalau tadi disampaikan tahun 1873, kemudian 1884, setiap penggunaan atau pengeboran lebih dari 15 meter maka harus memiliki izin tertentu. Nah, ini berarti bahwa setiap penggunaan air tanah ini memang harus diatur dengan sedemikian rupa. Kenapa? Tantangannya adalah adanya kerusakan sumber daya alam ini berdasarkan dari kerusakan yang ada di sekitarnya. Baik itu berkaitan dengan kerusakan lahan, vegetasi, hutannya, kemudian tekanan penduduk maupun jenis pemanfaatan yang ada di atasnya. Perbedaan jenis pemanfaatan yang ada di atas pasti mempengaruhi kualitas yang ada di dalam air tanah itu sendiri. Sangat menarik Pak Idham, nanti akan kita bahas lebih jauh dengan diskusi-diskusi dengan para peserta. Kemudian kita masuk ke sebelumnya, mohon maaf, ini permintaan dari host, Bapak Ibu sekalian, para peserta. Jadi agar kegiatan kita lebih ada dokumentasi yang kuat, mohon bisa dinyalakan semua videonya. Jadi video mohon dinyalakan semua. Karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Karena biasanya kalau di akhir sudah banyak yang meninggalkan acara nanti. Ya, boleh sekitar mungkin 10 detik Bapak sekalian. Dinyalakan sebentar. Sudah nyala, Bos? Ya, bisa dinyalakan terlebih dahulu Bapak-Ibu sekalian. Sebentar saja. Oke, kita ambil foto sebentar. Lagi. Sebentar lagi. Oke. Sebentar. Oke. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Mungkin bisa di-mute lagi untuk videonya.